Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kemarin sebelum tutup peti, dari pihak keluarga pasti diajak ke tempat penjualan peti, mungkin di atas ya. Di tempat penjualan peti atau uang peti kita bisa belajar tentang kematian. Di tempat penjualan peti atau tempat uang peti kita bisa melihat ada beberapa ukuran peti mati. Ada peti mati yang ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati itu tidak tergantung umur tertentu, tidak ada batasan tertentu, bahkan bayi dalam kandungan pun bisa mati. Demikian pula penjual peti mati sudah menyiapkan, kan sudah tahu seseorang mati itu tidak tergantung, tidak menunggu hari tua. Ada yang anak kecil mati, remaja juga mati, kemudian orang tua juga mati. Kita belajar bahwa umur seseorang bisa mengalami, kapanpun mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat atribut-atribut yang ditempelkan di peti mati. Ada peti mati yang ditempeli dengan atribut atau simbol Nasrani, salib. Ada yang tempeli Konghucu, Taoisme maupun Buddha. Penjual peti mati juga sudah tahu kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama seseorang. Kemudian di tempat penjualan peti mati kita bisa belajar juga dan bertanya kepada penjual peti mati. Ada harga-harga yang berbeda di situ. Ada yang harga murah, ada harga yang menengah, ada yang harga mahal. Penjual peti mati sudah tahu ya status ekonomi seseorang, ya itu juga akan mengalami kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti sudah siapkan peti mati yang harga murah. Orang konglomerat, pengusaha pun juga sudah disiapkan peti mati. Harganya ratusan juta sampai miliaran pun ada di situ. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kematian datang kepada siapapun tanpa kecuali, tanpa memandang umur seseorang, tanpa memandang agama seseorang, tanpa memandang kelas ekonomi seseorang. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di saat akhir pada kesempatan hari ini ada yang mengatakan malam terakhir atau malam kembang, karena banyaknya kembang-kembang yang dikirim oleh handetolan saudara dan famili semua. Biasanya ada ciri khas khusus di kalangan umat Buddha, itu ditulisi karangan bunga itu tulisannya Sabi Sangkara Anicca atau Sangkara Anicca. Ya, di dalam bahasa Pali kurang lebih artinya itu segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Tulisan itu bukan sekedar untuk dekorasi, namun juga mengingatkan yang membacanya, juga keluarga yang dikirimi untuk paham, untuk bisa memahami dan mengerti dhamma ajaran Sang Buddha, menyelami ajaran Sang Buddha. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, termasuk orang tua kita, termasuk ibu kita, mamah kita juga tidak kekal adanya. Sesuatu yang tidak kekal, tidak tetap keadaannya, konsekuensinya mengalami perubahan. Beliau pernah hidup, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Kita berpikir terhadap orang-orang yang kita cintai, jangan berubah, jangan berpisah, jangan mati. Namun hukum alam, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal itu berbicara lain. Agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa kehilangan dan bisa merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya, ada resepnya. Segeralah bisa menerima hukum perubahan itu. Semakin kita lawan,
Semakin kita menolak perubahan itu, semakin menderita karena perubahan itu sendiri. Jadi ajaran Sang Buddha mengingatkan kepada kita sebetulnya sangat mudah ajaran Buddha itu untuk membantu seseorang untuk menerima hukum ketidakkekalan. Yang menderita itu belum bisa menerima sepenuhnya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kami maklumi di kalangan umat awam, ya jangankan umat awam, di kalangan rohaniwan dan biku saja tidak langsung bisa menerima. Ada beberapa cerita yang sampai ke telinga kami, ada biku ya kehilangan orang tuanya. Di saat orang banyak bisa menerima seolah-olah, tapi ketika di mobil ya bersama supir juga nangis juga, tidak bisa menerima. Ditulis dalam kitab suci, Sang Buddha wafat umur 80 tahun. Wafatnya Sang Buddha itu direspon, bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang pertama tidak bisa langsung menerima. Akibatnya apa tidak langsung bisa menerima? Dikatakan dalam kitab suci, begitu mendengar Sang Buddha wafat, ada yang menangis meraung-raung, ada yang berguling-guling dengan mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat, mati. Sang Buddha tidak boleh mati, masih dibutuhkan oleh dunia. Kita berpikir seperti itu. Inilah para biku yang belum mencapai kesucian. Tapi ada juga kelompok biku yang begitu mendengar Sang Buddha wafat, sudah menjadi hukum alam semesta, tanpa kecuali seorang nabi, seorang Buddha pun juga harus mengalami kematian. Ya, ini kelompok biku yang sudah mencapai kesucian, dia tenang bisa menerima. Ya. Saya kira kelompok yang pertama inilah kelompok kita masih awam seperti ini, belum bisa langsung bisa menerima keadaan itu. Di kalangan umat Buddha ada sebuah pendapat berkaitan dengan kematian. Ada yang pendapat mengatakan bahwa seseorang meninggal itu langsung seketika itu juga mengambil kelahiran berikutnya. Ya, langsung. Kalau kelahirannya nanti langsung sebagai manusia, dia masuk dalam kandungan seorang ibu. Namun juga ada kelahiran-kelahiran cara-cara yang lain. Tapi salah satunya masuk dalam kandungan seorang ibu. Apabila beliau ikatannya masih kuat, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga ini menjadi cucu dan cicit, ya, masuk lagi. Cuma kita tidak tahu, ya. Tapi ada beberapa orang yang mengetahui, oh ini nenek atau kakek yang dulu ini masuk lagi. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa seseorang meninggal itu tidak langsung mengambil kelahiran di dalam salah satu 31 alam kehidupan. Ada waktu jeda, waktu transisi kurang lebih 49 hari. Begitu meninggal seseorang, ada mau mengambil kelahiran berikutnya perlu waktu 49 hari. Inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian, dijelaskan dalam Kisitidharma Sutra. Apabila seseorang meninggal, kebajikannya kurang, maka akan terlahir di alam-alam bawah, alam-alam rendah. Namun apabila meninggal, kebajikannya kurang, namun ada bentuk kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan, mengirim pelimpahan jasa atau doa-doa, bisa membantunya kelahiran hari yang ke-50 nanti, lahir sebagai makhluk-makhluk yang mempunyai keberuntungan atau terakhir di alam-alam bahagia. Maka kenapa dalam tradisi Mahayana itu selama 49 hari itu kesempatan bagi keluarga yang hidup ini sebagai cetusan terima kasih dan hormat kepada beliau, mengirim pelimpahan jasa atau doa-doa. Di dalam prakteknya ada yang setiap hari begitu meninggal setiap hari mengirim pelimpahan jasa. Ada yang 7 kali 7, setiap kelipatan 7 kali, ya, di akhir 49 hari keluarga mengirim doa. Ada yang dijujuk 49 hari karena hari yang sangat menentukan sekali kelahiran berikutnya. Saya yakin keluarga-keluarga yang ditinggalkan ibu almarhumah, putra-putri beliau, anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau pasti mempunyai rasa bakti yang tinggi.
dan mempunyai waktu yang cukup. Saya kira harus meluangkan waktu yang cukup untuk mengirim doa dan pelimpahan jasa bagi beliau. Beliau telah tiada meninggalkan keluarga, namun tentunya juga jasa-jasa kebaikan beliau ya selama hidup banyak sekali, tak terhitung kepada anak-anaknya maupun putra-putrinya. Bahkan sampai sekarang pun apa yang dilakukan, prestasi yang dimiliki oleh beliau merupakan warisan-warisan yang warisan yang berharga bagi keturunan-keturunan beliau. Kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan, marilah kita mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa apa saja yang berguna dan bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Pelimpahan jasa yang pertama, kita telah membaca parita-parita suci, kebaikan-kebaikan, kata-kata bijak dari para bijaksana. Tadi kita baca, di samping berguna bermanfaat bagi almarhumah yang telah meninggal, juga sebetulnya lebih penting, lebih berguna bagi yang hidup ini. Apa yang kita baca tadi merupakan kebijaksanaan, kata-kata mutiara yang sangat berharga dari para suci untuk menyadarkan kita semua agar bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Semoga dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan kebajikan beliau, apa yang telah saya jelaskan kemarin itu, betul-betul beliau memadai kebajikannya dan benar-benar bisa terlahir dalam alam selanjutnya mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran itu. Alangkah bahagianya ahli waris yang ditinggalkan. Orang tua di alam sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan apapun. Mau bepergian sudah disiapkan pesawat, mau bepergian sudah disiapkan mobil. Kemudian di sana biar tidak miskin diberi uang dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya. Semoga benar-benar menjadi kenyataan sehingga keluarga yang ditinggalkan merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.